juga Bapak Ibu Guru dan juga semua orang yang menonton video ini. Kami dari SMA Lab School mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Nah nih teman-teman, gak kerasa banget ini udah bulan Desember. Iya, rasanya cepet banget dan ini kita udah merayakan Natal dan juga bentar lagi menghitung hari kita udah memasuki tahun yang baru. Nah kira-kira nih April wish-nya buat Natal kali ini apa sih? Kalau aku sih di masa pandemi gini aku tetap pengen kumpul sama keluarga, walaupun gak rame-rame kayak dulu, tapi kita juga pengen senang-senang ngerayain Natal bareng. Karena kalau misalnya sama keluarga kita juga tetap bisa senang, nggak harus sama teman. Iya benar. Kalau misalnya Sultan ya apa wish-nya? Kalau aku sih cuma pengen jadi pribadi yang lebih baik, terus lebih jujur dan lebih mandiri aja sih. Oke. Dan juga untuk teman-teman semua yang sedang menonton video ini ya kita berharap juga selalu diberi lindungan oleh Tuhan dan apapun yang diinginkan tahun ini tercapai. Nah sebelum kita mulai ibadah Natal pada hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hal yang baik dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan memulai ibadah Natal kami, Tuhan Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, amin. Untuk memulai ibadah kali ini, mari kita awali dengan menyanyikan lagu White Christmas. Just like the ones I used to Mari kita menyanyikan lagu Oh Holy Night. The stars are brightly
Shalom, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Satrio. Saya pendeta di Gereja Betani Indonesia Salatiga dan juga adalah seorang wali murid atau orang tua dari salah satu siswa di SMA Lab. Jadi, saya ini adalah bagian dari keluarga besar SMA Lab. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar SMA Lab, anak-anak semuanya, para pendidik, orang tua, staf, semua stakeholder yang ada di SMA Kristen Satya Wacana. Hari ini kita merayakan Natal dan saya ucapkan terlebih dahulu selamat Natal bagi semuanya. Biarlah penyertaan Allah semakin nyata di dalam Natal kali ini. Sebelum kita masuk kepada kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur kami diperkenankan untuk merayakan Natal sekalipun kami lakukan dengan cara online, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami dan damai sejahtera kami. Karena kami tahu Natal adalah kehadiran-Mu dalam hidup kami dan kami mau mengalami dan menyadarinya sungguh-sungguh. Urapi dan berkati setiap kami, stakeholder yang ada di SMA Kristen Satya Wacana, dan biarlah itu menjadi berkat yang mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga anak-anakku semua, saya mau mulai firman Tuhan ini dengan mengisahkan satu perjalanan yang ada dalam Alkitab. Kisahnya dimulai dari kitab Kejadian, yaitu di mana manusia itu bersekutu dekat dengan Allah. Lalu apa yang terjadi? Dosa masuk dan akhirnya memisahkan manusia dengan Allah. Kerinduan terbesar Allah adalah tetap ada tinggal bersama manusia. Tetapi karena dosa, kekudusan tidak bisa bersekutu dengan dosa. Kemudian perjalanan berlanjut, keterpisahan manusia ini berlanjut. Di dalam perjanjian lama, Tuhan hanya bisa menyatakan diri kepada orang-orang tertentu saja. Kepada para nabinya, dan juga kepada orang-orang yang dipilihnya. Lalu kita masuk ke perjanjian baru, di mana peristiwa perjanjian baru dimulai dengan peristiwa Natal. Dan Natal adalah penyatuan kembali Allah dengan umatnya. Oleh sebab itu pada hari ini, tema yang kita ambil adalah Immanuel, Allah beserta kita semuanya. Sekali lagi, Natal adalah penyatuan kembali Allah dengan umatnya. Ayat yang kita ambil adalah Matius 1 ayat 23 yang mengatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oleh sebab itu tidak berlebihan kalau tadi saya katakan Natal adalah kembali bersatunya Allah dengan manusia yang terpisah begitu lama, dan saat ini Allah hadir kembali dalam rupa manusia dalam peristiwa Natal dan bersatu dengan kita kembali. Dia adalah Immanuel. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anaknya yang tunggal, milik satu-satunya. Saudaraku, Allah begitu sayang kepada umatnya, begitu sayang kepada kita semuanya. Surga punya segalanya. Bisa saja Allah memberikan hadiah-hadiah yang baik dari surga untuk umatnya sebagai rasa sayang Allah kepada umatnya. Tetapi Allah memilih untuk memberikan dirinya datang dan berdiam di antara manusia. Allah tidak memberikan hadiah, tetapi Allah memberikan dirinya datang ke tengah manusia dalam peristiwa Natal. Dan Allah yang lahir dalam rupa Yesus Kristus itu menamai dirinya Immanuel, Allah yang beserta, yang menyertai, yang bersama-sama dengan kita semua, tidak lagi terpisah. Sekali lagi,
ekspresi yang terbaik dalam menyatakan kasih bukanlah pemberian hadiah, tetapi pemberian diri kepada orang yang kita kasihi. The best expressions of God's love is not His presence, but His presence. Tuhan tidak sekedar memberikan hal-hal yang baik dalam bentuk hadiah bagi kita. Surga banyak itu. Tetapi Dia memberikan dirinya bersekutu kembali dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita, adalah ekspresi kasih Allah yang terbaik bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Tetapi saudaraku, ayat tadi, kalau kita hanya sekedar baca bahwa Allah menyertai kita, dan kalau itu hanya sebatas sebagai informasi yang perlu kita ketahui, ayat itu tidak akan berkata banyak. Mengetahui bahwa Allah mengasihi kita sangatlah berbeda dengan mengalami kasih Allah dalam diri kita. Antara tahu dan mengalami itu beda, saudara. Allah ingin kita mengalami kasih-Nya, bukan sekedar mengetahui kasih-Nya. Efesus 3 ayat 18 demikian berkata, ini Rasul Paulus yang mengingatkan kembali tentang kasih Allah. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan dalam have knowledge atau have experience, pengalaman. Aku ingin supaya kamu bersama-sama orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Jelas ayat ini menunjukkan bahwa Allah ingin supaya kita tidak sekedar tahu bahwa Allah menyertai kita dan mengasihi kita, tetapi juga kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Betapa panjang, lebar, tinggi, dalam kasih Allah kepada kita. Allah ingin kita mengalami kasih-Nya, bukan sekedar tahu tentang kasih-Nya. Saudaraku, seringkali kita menganggap diri kita tidak layak Allah tinggal bersama kita. Kok mau-maunya Allah yang kudus tinggal dalam hidup kita? Kok iya Allah mau beserta kita? Kita sadar, kita paling tahu siapa diri kita. Banyak ketidaksempurnaan, banyak kegagalan, banyak kesalahan, banyak dosa yang masih kita buat. Tetapi kok ya Allah mau datang dalam hidup kita? Ini sebuah pertanyaan bagi kita. Tetapi saya mau katakan, saya mau beritahu bahwa justru dalam hidup yang tidak layak itulah Allah hadir. Saudaraku, kitab Roma mengatakan bahwa Allah mengasihi kita bukan pada saat kita sempurna semuanya. Allah mengasihi kita, bahkan Dia mengasihi kita pada saat kita menjadi seterunya, menjadi musuhnya. Allah tetap mati bagi kita. Itu bukti kasih yang besar, bahwa Dia menyertai kita, memahami segala pergumulan kita, memahami kerinduan kita, bahkan memahami segala dosa dan kelemahan kita. Dan Allah mau mati untuk kita. Bukan pada saat kita sempurna, bukan pada saat kita baik, tetapi bahkan pada saat kita menjadi seteru Allah. Mari, di dalam peristiwa Natal ini, kita ingat lagi, kita renungkan kembali, palungan. Layakkah benda itu untuk meletakkan bayi Yesus? Layakkah tempat makan hewan yang kotor menjadi pembaringan bagi raja segala raja, Tuhan yang maha mulia, untuk dibaringkan di sana? Harusnya raja yang mulia, Allah yang maha tinggi, harusnya dibaringkan di tempat tidur istana yang hangat. Tetapi di dalam dinginnya Efrata, Tuhan diletakkan di dalam palungan yang kotor. Tuhan mau hadir di palungan yang kotor. Bahkan kalau saya berkata, Tuhan memilih palungan yang kotor sebagai tempat kehadirannya. Saudaraku, bukankah hati kita seperti palungan yang kotor itu? Banyak ketidaklayaan yang kita miliki di sini. Banyak hal buruk yang masih ada di sini.
banyak ketidaksempurnaan, banyak kegagalan, banyak kebusukan, banyak hal-hal yang tidak berkenan yang masih ada kita simpan di hati kita. Pelanggaran-pelanggaran yang masih kita lakukan, sikap-sikap yang mendukakan Tuhan yang masih kita lakukan, yang bersumber dari hati kita. Munafik, kecewa, kepahitan, kemarahan, dendam, semuanya masih ada di sini. Tidak ada satupun kita yang sempurna, dan tidak ada satupun kesalehan kita yang bisa menyempurnakan hati kita. Bahkan firman Tuhan berkata, kesalehan manusia itu seperti kain cemar, kotor, najis. Tidak ada kuasa manusia untuk membersihkan hatinya. Hanya Tuhan yang mampu. Tetapi bukan tempat yang bersih yang dicari Tuhan. Untuk Tuhan hadir, untuk Immanuel, Allah yang menyertai kita hadir. Tuhan memilih hati kita yang kotor itu. Seperti palungan, Tuhan mau ada di sana. Allah memutuskan untuk menjadikan hati kita tempat kehadirannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa dengan usaha dan kekuatan kita sendiri, kita bisa membuat Allah semakin mencintai kita. Kita lakukan banyak usaha-usaha dengan kekuatan kita. Kita berusaha untuk menyenangkan hati Allah, untuk supaya kita ditambahi cintanya oleh Allah. Atau kita takut berbuat dosa, takut melakukan kesalahan, supaya Allah tidak membenci kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukan seperti Allah dunia, yang ada lagunya itu loh. Seperti lagu Tuhan. Salah satu grup musik zaman dulu mengatakan, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Begitu lirik lagunya, yang berasal dari sebuah pemahaman dari pengarangnya bahwa kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Tapi kalau kita menjauh dari Tuhan, Tuhan akan menjauh dari kita. Loh, kok Tuhan baperan seperti itu? Saya tidak percaya dengan Tuhan seperti itu. Saya percaya Tuhan saya di dalam nama Yesus. Pada saat saya dekat, Tuhan dekat. Pada saat saya menjauh, Tuhan tetap dekat. Sebab itulah Tuhan yang sama yang disembah oleh Daud. Daud berkata di dalam Mazmur 139 bahwa, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu ya Tuhan? Aku berlari mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, Engkau ada di sana. Aku turun ke dunia orang mati pun, Engkau ada di sana. Allah selalu dekat dengan kita, no matter what. Apapun keadaan kita, kondisi kita. Karena Allah tidak ditentukan jauh dekatnya dari hati kita, dari sikap kita, berusaha untuk baik atau kita sedang buruk. Allah adalah kasih itu sendiri, dan kasih itu tidak bisa ditambahi, kasih itu tidak bisa dikurangi. Allah dekat dengan kita, Allah ada menyertai kita. Dia sudah memutuskan untuk menjadi Immanuel bagi kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukan ditentukan oleh sikap kita. Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang menyatakan sikapnya bahwa Dia mengasihi kita, titik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah saya dekat. Allah saudara dekat dengan saudara. Bahkan pada saat kita seteru Allah, kita menjauh, Dia tetap dekat dengan kita. Karena Dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita. Mari jangan jadikan Tuhan hanya sebagai hakim, penghakim, dan seolah-olah Tuhan itu jahat kepada orang berdosa dan baik kepada orang yang baik. Tidak. Tuhan adalah kasih. Dan Dia menyatakan, Immanuel, Allah beserta kita untuk semua orang yang mau menerima Dia. Bahkan untuk hati yang seperti palungan yang kotor. Kalau mau terbuka bagi Tuhan, Tuhan akan masuk ke sana. Mari, banyak hal yang masih harus kita perbaiki dalam hidup kita. Tetapi biarlah Natal kali ini, Immanuel kali ini, sungguh-sungguh hadir di hati kita. Yang mungkin masih seperti palungan, tetapi itu dipilih Allah untuk hadir. Apa yang harus kita lakukan? Hanya satu, menyediakan diri kita bagi Dia. Ada tempat tidur mewah di penginapan. Banyak tempat tidur mewah di penginapan. Tetapi itu semua penuh diisi oleh manusia. Kedagingan, keegoisan. Pesta pora ada di sana. Kehangatan semu manusia. Tetapi ada palungan yang kotor. Tetapi menyediakan diri bagi Allah.
dan Allah berkenan hadir ke sana. Bapak, Ibu, anak-anakku, seluruh staf dan guru pendidik yang ada, biarlah Natal kali ini betul-betul membuat kita berintrospeksi bahwa Allah sungguh mengasihi kita. Dia tidak sekedar memberikan hadiah. Natal ini tidak berbicara tentang hadiah-hadiah yang sifatnya materi atau semu. Tetapi hadiah terbesar adalah diri Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Bahkan Yesus hadir untuk menggenapi misinya bagi kita semua, yaitu menebus dosa kita dengan cara mati di kayu salib. Supaya apa? Kembali lagi, manusia dipersekutukan kembali dengan Allah. Manusia disatukan kembali dengan Allah. Karena Allah ingin dekat dengan umatnya. Dia Immanuel, Allah yang beserta kita. Sebagai penutup, mungkin klip ini bisa memberi pemahaman bagi kita semua.
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang besar tidak hanya kami ketahui, tetapi juga kami alami dalam hidup kami. Kami rasakan sungguh-sungguh. Kami tidak hanya menjalani hidup ini hanya tahu bahwa Tuhan hadir, tetapi kami mau menjadikan Engkau Raja. Engkau bukan pembantu, Engkau bukan tamu dalam hati kami. Engkau Raja bagi hati kami. Yang seringkali hati kami masih seperti palungan kotor, tetapi Engkau berkenan hadir dan menjadikan palungan itu mulia. Dan biarlah itu terjadi dan kami alami, bahwa kasih-Mu mengubah hidup kami. Natal kali ini sungguh-sungguh terjadi Immanuel, Allah menyertai hidup kami, menjadi Raja dan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Natal bagi keluarga besar SMA Kristen Satyawacana Salatiga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, selamat pagi Ibu Bapak dan anak semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita merayakan Natal. Tetapi suasana masih dalam kondisi COVID-19. Tidak mengurangi makna itu, mari kita rayakan Natal bersama-sama. Pada saat ini, pada hari ini, tema yang diberikan baik secara nasional maupun di sekolah adalah Immanuel. Kalau kita teliti, kita kaji, Immanuel itu siapa tuh? Kalau kita perhatikan, Yesaya 7 ayat 14. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki. Dan dia akan diberi nama Immanuel. Itulah, Immanuel berarti sama dengan Yesus Kristus yang kita peringati pada saat ini. Lalu siapa toh Immanuel itu? Kalau kita teliti, kita tilik sebelumnya, Immanuel berasal dari dua suku kata. El dan Immanu. El itu adalah Allah. Immanu adalah beserta kita. Dengan kita, bersama kita. Bersama Yesus, beserta Yesus, dengan Yesus. Kalau kita sudah bersama dengan Yesus, kita dengan Yesus, kita bersama-sama dengan Yesus, apa yang kita takutkan? Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kalian semuanya sedang merayakan kehadiran Yesus. Yesus sudah berada di tengah-tengah kalian. Sudah mendampingi kalian semuanya. Sudah menggenggam anak-anak, ibu bapak, dan kita semuanya lembaga ini digenggam oleh Tuhan Yesus. Jadi tidak perlu lagi apa toh yang kita takutkan, karena Tuhan beserta dengan kita. Tuhan akan selalu mendampingi kita. Langkah-langkah kita apapun, Tuhan ada di situ. Oleh karena itu, kepada seluruh panitia, kepada seluruh ibu bapak guru, kepada anak-anak semuanya, kepada OSIS yang selalu bergerak untuk merayakan secara daring, online, ini semuanya adalah pendampingan dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus adalah Immanuel. Immanuel adalah beserta dengan kita. El itu artinya Allah. Allah yang selalu mendampingi kita, menyertai kita. Natal pada tahun 2020 ini adalah Natal pertama yang sangat unik karena diselenggarakan secara daring, secara online. Oleh karena itu, rayakanlah
Natal dengan sungguh-sungguh, kehadiran Allah dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan sudah berserta dengan anak-anak semuanya. Tuhan akan selalu mendampingi anak-anak. Immanuel, Tuhan beserta kita. Terima kasih, salam damai, salam Natal, Tuhan memberkati. Halo, saya Bu Ani. Saya mengucapkan selamat Natal bagi Bapak Ibu, orang tua, ataupun wali peserta didik, dan para peserta didik yang merayakan Natal pada tahun ini. Dan selamat menyongsong tahun baru untuk kita semua. Damai sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita meskipun di keadaan pandemi, kita bersyukur masih boleh bisa merasakan Natal bersama siswa, guru, dan pegawai SMA Kristen Satyawacana. Meskipun lewat daring, lewat online, tapi saya berharap kita semua bisa merasakan, bisa meresapi bersama makna kelahiran Kristus di dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Justru di saat seperti ini kita bisa merasakan sekali bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama baik di dunia maya maupun di dunia nyata, kita bisa mewujudkan kasih kita bisa mewujudkan kasih Kristus yang diberikan kepada kita untuk kita salurkan kepada sesama kita melalui perbuatan nyata. Walaupun mungkin kita hanya bisa bertatap muka lewat online, tetapi saya yakin melalui keluarga kita masing-masing, melalui teman dekat kita yang sering datang ke rumah, kita masih bisa merasakan Natal itu jauh lebih mendalam dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, bersama dengan keluarga besar SMA Kristen Satyawacana, Bapak Ibu guru dan pegawai, kami semua mengucapkan Selamat Natal 2020 kepada kalian semua dan kepada Bapak Ibu yang ada di rumah. Kiranya Natal kali ini sungguh boleh kita resapi dan boleh mendatangkan berkat untuk kita semua. Amin. Kepada Bapak dan Ibu guru serta seluruh teman-teman dari SMA Kristen Satyawacana Salatiga, perayaan Natal 2020 mungkin terasa berbeda dengan perayaan Natal di tahun-tahun sebelumnya. Di Natal tahun ini kita tidak dapat melaksanakan ibadah dengan euforia yang begitu besar. Bahkan kita tidak dapat bertatap muka secara langsung. Namun percayalah bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah selesai dan Tuhan tetap akan bersama kita hingga Maranatha yang kedua kalinya. Saya, Christopher Tanggara Suyanto, Ketua OSIS SMA Kristen Satyawacana Salatiga, ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2020. Tetap semangat, tetap kompak, dan tetaplah menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Semoga damai dan kebahagiaan Natal bersama kita di tahun baru ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2021 untuk seluruh saudara-saudaraku. Semoga di momen yang seperti ini tercipta kehangatan, cinta, dan kedamaian, serta berkat di tahun yang baru nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, tak terasa nih kita sudah sampai di penghujung acara. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih karena sudah menonton. Dan sekali lagi kami ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.
Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah dan perayaan Natal pada pagi hari ini dengan kita bersyukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami melimpah dengan ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, karena Engkau yang telah menyertai bahkan memberkati di dalam pelaksanaan ibadah serta perayaan Natal di tahun 2020 ini, sekalipun secara online. Kami meyakini bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai setiap kami. Kami berdoa biarlah Engkau memberkati dimanapun orang tua dan peserta didik berada. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin.